Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita, mempersatukan kita melalui Zoom ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut dan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu sebagaimana tadi dibacakan oleh qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu atau mendatangi ilmu dengan beberapa derajat. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini, ya sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan senantiasa menunjukkan kepada kita mana yang benar, dialah yang benar, dan mana yang salah, dialah yang salah, dan memberikan kepada kita hidayah mengikuti yang benar yang tadi kita sudah doakan kepada Allah. Salam dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliaulah sebaik-baik guru, beliaulah sebaik-baik murid, beliaulah sebaik-baik ayah, beliau sebaik-baik orang yang menuntut ilmu. Ya, maka tiada lain kita kalau mau menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati, seorang yang memiliki ilmu yang benar dan sesuai daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka contohlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau menuntut ilmu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita yang terkait tentang memilih guru, memilih ilmu yang kita akan pelajari, dan yang ketiga adalah memilih sahabat. Ini tiga hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, ya. Bahkan kalau saya boleh bilang bahwa ketika seseorang itu di bidang akademisinya dibilang sukses, maka dia akan ditentukan tiga hal ini. Ya, siapa gurunya, apa yang dia pelajari, dan ketiga siapa temannya. Nah, pada kesempatan ini ya izinkan saya sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah. Ya. Hadirin wal hadirat para pemirsa sekalian, ya sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tampilin aja atau bagaimana bukunya? Saya bacain aja ya, nggak bisa share. Jadi di dalam qala mu'allif rahimahullah ta'ala, ya nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini amin. Fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wasyarik was sabat. Ya, bagaimana bab ini berbicara tentang bagaimana kita memilih ilmu, bagaimana kita memilih ustad, guru, dosen, apalagi itu. Ya, tutor, ya mentor, ya. Wasyarik, dan siapa yang akan menemani kita di dalam menuntut ilmu tersebut. Wassabat, dan seperti apa agar kita komitmen di dalam pilihan kita tadi. Sahabat sekalian dirahmati Allah, jadi kita sebagai seorang pencari ilmu ya, hendaklah memilih ilmu yang ahsanuhu, yang terbaik, wa ma yahtaju ilaihi, dan yang kita butuhkan. Jadi tolak ukurnya pertama adalah yang terbaik, dan yang kedua adalah tolak ukurnya adalah yang kita butuhkan dalam hal agama dan apa yang ada di kita butuhkan di dalam mencapai kehidupan dunia ini, ya baik akhiratnya, baik dunianya. Jadi tiga. Jika ingin menampilkan tampilan boleh di-share screen. Oh boleh ya. Ya silakan. Mudah-mudahan kelihatan nih. Ya sudah terlihat. Ya. Nah jadi
Di sini kita akan mendapatkan ilmu, ya. Jadi dari ilmu mendapatkan ilmu, bahwa seorang thalib, orang yang menuntut ilmu itu hendaknya dia memilih setiap ilmu. Saya bilang begini, kita ini ada given ya, jadi sesuatu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kalau pemberian ini ya berupa kecenderungan, suatu keinginan, atau sesuatu yang sering kita lakukan. Maka kita tahunya itu kalau ilmu apa ya, khususnya kalau kuliah. Tapi ini masalahnya sudah masuk kuliah ya. Yang saya ngomong ini harusnya ketika masih SMA gitu. Nah, taruhlah ini mungkin di bidang lain ya. Anda sudah memilih di fakultas ini, tetapi saya kepingin ada kemampuan lain yang saya ingin miliki, terutama di bidang agama. Nah, biasanya ada tolak ukurnya itu, gimana cara kita memilih ya. Kalau selain daripada agama ya, maksudnya hal-hal lain bil khusus juga agama sendiri kan banyak, ada fikih, ada tafsir, ya, apalagi ada faraid, ada akidah, banyak itu. Nah, sekarang saya pilihnya yang mana gitu. Pertama itu adalah apa yang sering kita bicarakan. Ya, dari yang dimensi atau setiap pelajaran-pelajaran tadi atau ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan ya. Apa sih yang sering dibicarakan? Kalau yang sering kita bicarakan itu adalah tafsir misalnya ya. Ini apa sih tafsirnya? Atau saya senang sekali nih tadabur gitu. Kalau ada ayat saya sering tadabur. Itu Anda termasuk tipikal orang-orang yang milihnya harusnya tafsir. Saya sih senangnya ini kalau cerita-cerita gitu senang saya ya. Pokoknya 1 jam kalau dengerin kisah atau sejarah saya senang. Nah, itu siroh atau sejarah Islam, peradaban Islam. Saya kepinginnya di bidang ini yang tentang hitung waris ya, karena saya suka dengan waris ya. Maksudnya membagikan waris orang lain kan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ilmu waris ini adalah satu-satunya ilmu ya yang pertama kali yang Allah angkat dari muka bumi ini. Jadi selain ilmu yang lain nanti Allah angkat adalah ilmu waris pertama kali. Sehingga ada orang yang tahu tentang ilmu waris ya, tidak tahu bagaimana cara membagi waris gitu. Ya asal aja gitu sesuai kemauan hatinya, sesuai nafsunya, sesuai syahwatnya dia membagikan waris. Nah, saya senang hitung-hitungan nih. Saya kayaknya waris nih jago saya karena hitungan waris itu nggak banyak ya. Seper-sepernya udah ada semua. Saya sukanya itu tentang ini sains ya, tapi yang berbasis tafsir. Oh berarti dia tafsir ilmi namanya, atau tafsir juga bisa. Ya. Nah, jadi apa yang sering Anda omongkan itu sebenarnya itu menjadi acuan. Nah, kenapa di sini dibilang ahsanuhum? Para ulama banyak ya pendapatnya. Ada yang mengatakan ahsanuhum itu adalah tauhid. Wa yuqaddimu 'ala ilmi tauhid wal ma'rifah wa ya'rifullah ta'ala. Bid dalil dengan dalil. Kenapa? Karena sebaik-baik pengetahuan itu adalah kita mengetahui siapa pencipta kita. Nah, itu dalilnya ya. Bukankah kalau ada, ini kalau orang saja ya, kalau orang. Ada orang yang dalam kehidupan kita, dia paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka orang itulah yang harus kita ketahui itu. Siapa dia, ya, kapan tanggal lahirnya, kemudian sukanya apa, yang tidak dia suka apa. Saya ambil contoh nih ya, ini contoh aja. Nah, sehingga kita ada sebagian orang tuh sampai kenal itu. Oh si Amar ini sukanya misalnya kalau baju itu warnanya agak sedikit cerah ya. Misalnya ya. Jadi kalau beliin baju jangan yang gelap-gelap, nggak dipakai sama dia ya. Yang ada nanti dihadiahkan ke saya gitu kan. Jadi minimal ya beli itu yang cerah-cerah. Nah, apalagi kalau yang zat itu adalah yang menciptakan kita, kan harusnya jauh lebih tahu kita. Maka itulah menjadi dasar kenapa orang mengatakan ilmu tauhid itulah yang harus pertama kali dipelajari.
fa innal iman al-muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bi tarkil istidlal. Jadi kalaulah ya ketika kita ini orang yang muqallid itu dalam jenjang belajar itu baru pengikut ya. Jadi ngikutin gurunya mazhabnya apa dia ngikut. Nah, kata beliau bahwa wa in kana sahihan ya benar aja enggak apa-apa, enggak masalah orang muqallid, tetapi dia akan menjadi berdosa ketika meninggalkan pengetahuan tentang dalil-dalil tauhidnya tadi. Nah, itu dalam perspektif paragraf ini ya. Jadi kita hendaknya ya kurang lebih tahulah kenapa kok kita itu disebut dengan rukun iman itu ada 6 misalnya. Kan itu berkaitan tentang ketauhidan ya. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang menjadi konsekuensi kalau kita beriman kepada Allah? Nah, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Sampai seperti itu. Dan boleh nggak kita ini di dalam mengkritisi ya, dalam arti begini, kenapa sih harus 6 gitu kan? Nggak apa-apa kita cari ininya, alasan-alasannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatihah di pertama kali? Ya, sementara dia terakhir turunnya itu bukan pertama kali. Kan kita bertanya ya. Benar nggak? Kan surat Al-Fatihah itu bukan pertama kali turun gitu, tetapi kenapa ditaruh pertama kali? Jadi ketika turunnya surat Al-Fatihah waktu di Mekah itu, ya, datang Jibril kepada Nabi SAW. Ketika datang, kata Jibril, hari ini akan turun malaikat, akan terbuka langit, yang mana belum pernah terbuka langit sebelumnya, baru hari ini. Dan nanti ada malaikat-malaikat pembawa daripada Al-Quranul Karim, yang mana belum pernah turun kecuali pada hari ini, yang membawa 2 cahaya. Cahaya pertama adalah surat Al-Fatihah. Dan cahaya yang kedua adalah 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membacanya, niscaya orang tersebut akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang luar biasa. Dan dalam riwayat mengatakan bahwa semua kitab-kitab ini ya itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Semua kitab yang pernah diturunkan kepada manusia terhimpun di dalam Al-Qur'an. Dan semua yang ada di Al-Qur'an ilmunya terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Berarti kan ini logikanya ke jalan semua nih. Ya. Analisanya jalan, atau istidlalnya bahasa itu, mencari dalilnya, itu kita diperbolehkan. Dan enggak apa-apa ya kita di dalam mempelajari ilmu ya kita cari dalilnya, ini kenapa kok kita harus menghindari ya dari mencela hujan misalnya. Apalagi mungkin kita jualan cilok misalnya ya. Jualan cilok hujan kalau hujan mulu malah ini untung ya. Ya kalau inilah panas mulu misalnya. Nah, sehingga kita mengatakan panas mulu nih misalnya ya. Nah, itu di dalam belajar akidah nggak boleh seperti itu. Kita akan menjadi berdosa. Dalam hadis dikatakan, la tasubud dahra fa innani huwa dahra. Ya, janganlah kalian mencaci maki ya atau mengkritisi ini kenapa. Ya, karena sesungguhnya Allah lah yang mengatur itu semua gitu. Jadi, nah itu kenapa sampai seperti itu kita cari dalilnya. Tahu. Kalaupun tidak tahu bahasa Arabnya, minimal bahasa Indonesianya. Ya. Yang kedua, wa yakhtarul atiq dunal al-muhdatsat ya. Jadi kita cari yang orisinil ya, yang kalau agama ini kan ada sesuatu yang kalau di Al-Qur'an, Sunnah itu kan disebut dengan al-atiq ya, sesuatu yang memang turos sudah lama, yang sudah sejak Nabi SAW. Nah, jangan kita disibukkan dengan sesuatu yang baru muncul kemudian ya, disebut dengan muhdatsat ya. Wa iyyaka an tashtagil bihadzal jidal alladzi dhahara ba'da inkiratil akabir minal ulama. Jadi kita sibuk dengan perselisihan. Jadi sibuk berdebat. Ada ilmunya? Enggak, ilmu debat aja. Ya debat penting, tetapi maksud saya adalah kita
Taksilul ilmi itu jauh lebih kita dahulukan ya. Jadi ibarat orang ya, misalnya dia belajar matematika ini kebanyakan jurusan apa nih miliknya di grup ini? Apa? Hukum atau apa? Ya, saya ambil contoh lah ya, psikologi. Nah, misalnya tentang psikologi. Kan psikologi itu kan ada dasar-dasar ilmu psikologi. Benar nggak? Nah, jangan sampai kita berbicara tentang perdebatan tentang psikologi apa bukan, kemudian yang lain-lain, tapi ilmu dasarnya kita nggak tahu gitu. Nah, yang inilah kita cari pertama kali. Ya. Ilmu-ilmu, kalau misalnya kita tadi saya bilang cenderungnya tafsir, kalau bisa tafsir yang orisinil itu yang mana gitu, yang masih yang mungkin di zaman sahabat ya, tafsir kan sebaik-baik tafsir itu adalah tafsir Quran kemudian ditafsirkan lagi dengan Al-Quran, kemudian tafsir misalnya Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi ya, ini prioritas namanya kan, maka inilah yang harus kita pilih, jangan asal tafsir yang penting ini perkataan si fulan kita ngambil, tapi rupanya ada pendapat-pendapat lain yang lebih bagus ya, dalilnya ada, kita tinggalkan hanya karena kita satu golongan atau karena kita fans gelap dia, bukan fans ini ya. Fans gelap itu maksudnya nggak ngelihat apakah dia benar atau dia salah, ngikut aja gitu kan. Nah, ini bahaya. Kemudian fa innahu yub'idu anil fiqhi wa yudayyi al umur ya. Jadi jangan dulu kata dia, kalau misalnya kita awal-awal banget gitu belajar tentang fikih yang banyak mazhab-mazhabnya, ya, kemudian menghabiskan umur serta mewariskan permusuhan. Saya ingatkan ya, kalau mungkin di grup ini, terutama bisa di grupnya, habis nge-share tentang fikih. Nah, kebetulan yang nge-share ini ya mungkin dari jamaah fulan, ada jamaah fulan. Nah, kemudian yang lain kemudian merasa tersinggung, akhirnya debat aja ya. Padahal babnya tentang niat ya, yang tentang kita kemarin tuh debat. Nah, kebanyakan kalau debat yang tidak pada tempatnya dan juga tidak berdasarkan ilmu, biasanya itu cuma ngabisin waktu dan tidak mendapatkan semacam tujuan daripada berdebat. Kan tujuan berdebat itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari pembenar-benaran gitu, biar dimenangkan bahwa saya yang paling benar dan dia yang kalah, kan nggak begitu. Nah, yang terjadi adalah apalagi di medsos, udah. Saya paling males kalau debat di medsos, karena nggak akan selesai itu. Dan waktu kita terbuang aja. Mending orangnya datang atau nggak telepon ya. Karena tujuan dia kalau debat seperti itu adalah banyak ya, motif-motifnya. Jadi ingat dulu apa tujuan debat, ya apa tujuan diskusi. Kadang temanya dulu diskusi, tapi ujungnya debat gitu loh, ngerti nggak? Yuk kita diskusi, tahu ujungnya debat semua kan. Nah, ini jangan sampai ya, jangan sampai kajian bubar gara-gara kita ada perselisihan, perbedaan pendapat sedikit. Wa huwa min asyratish sa'ah wa irtifa'ul ilmi wal fiqh. Ya, kalau ini terjadi, orang lebih banyak berdebat ketimbang berilmu. Orang lebih banyak berselisihan ketimbang dia memperdalami apa yang dia seharusnya dalami dari ilmu agama ini, maka itu salah satu tanda kiamat. Jadi kalau Anda ingin biar kiamatnya ya nggak segera terjadi, ya damai gitu. Ya damai. Dan diangkatnya ilmu tadi saya bilang ya. Wal fikhi ini tadi artinya apa namanya? Oh ya. Jadi kalau kita suka berdebat tadi akan menghilangkan ilmu dan kepemahaman. Fikih di sini maksudnya pemahaman, bukan ilmu fikih. Jadi akan menghilangkan pemahaman kita. Nah, karena tujuan daripada ilmu adalah pemahaman, dipahami. Ya, bukan sekedar kita share knowledge, tapi transfer knowledge, tapi juga kita bisa memahami ini apa. Kaza warada fil hadis. Inilah yang kita dapat hadis. Amma khtiar Ustadz, sekarang kita sudah ilmu, kira-kira nih bisa milih lah, kira-kira seperti itu.
Jadi kalau saya menentukan ilmu itu pertama mana prioritas ya tentang tauhid, fikih segala macam tuh tergantung dia kebutuhan di saat itu. Kalau kebutuhan yang paling tinggi adalah tentang fikih, maka kadang ahsanuha itu adalah kita pilih fikih. Misalnya di masyarakat kita, di kampung kita yang dari kampung, atau di komplek kita yang tinggal di komplek, itu orang ngasih sangat jarang ngambil jurusan tentang fikih. Kalau misalnya kuliah ya. Atau kita di masjid kita sering ribut tentang perbandingan mazhab. Nah, ini yang paling bagus waktu itu kita ngambil tuh, ya perbandingan mazhab. Sehingga kita tahu sebenarnya yang diribut-ributin orang nih apa sih gitu. Yang menjadi masalah kita nimbrung, kita pun ikut ribut. Nah, itu kan bukan mendamaikan, malahan ikut menabur api lah kira-kira. Nah, itu jangan sampai terjadi. Kemudian tadi ya ukurannya kalau memang kita ini yang paling bagus itu adalah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan kesempatan. Itu ya, kalau kita milih ilmu itu sesuai dengan kebutuhan. Ya kebutuhan sekarang ini misalnya ada orang pengen ekonomi Islam, ya silakan gitu loh. Karena banyak perbankan membutuhkan ahli-ahli bank yang ekonomi syariah. Atau yang tafsir, sekarang banyak tafsir, silakan. Jadi ini masalah survei juga ya, bisa data-data di masyarakat itu bisa kita ambil. Yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Kemampuan kita itu apa sebenarnya? Ustadz, alhamdulillah saya 30 juz selesai. Ini saya yakin anak UI sekarang udah banyak yang 30 juz gitu kan. Kalau dulu mungkin agak jarang, sekarang udah banyak. Ya apalagi yang beasiswa. Nah, gimana nih saya milihnya apa? Selain daripada di UI saya pengen di tempat lain. Ya kalau Quran ya silakan. Ya mau tafsir ada bisa ya. Fikih juga masih masuk. Atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan tentang Quran. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan kesempatan. Kadang-kadang kala tidak sesuai dengan kitanya, tapi kesempatan beasiswanya di situ. Benar nggak? Saya ambil contoh misalnya, teman-teman ini saya yakin tidak semuanya yang kayak tadi psikologi, dia minatnya itu betul-betul 100% di psikologi enggak. Tapi memang kesempatannya dia untuk di UI itu karena dia jatahnya lebih banyak di situ gitu, Bang. Ya bismillah kita ambil. Gitu kan. Karena orang kalau sudah sukses nggak nanya lagi kamu dulu S1-nya apa sih? Jadi seperti itulah kurang lebih. Ya. Kayak saya misalnya pengennya tafsir. Nah, tapi jodohnya di hukum, ya udah kita ngambil hukum gitu. Tapi dalam tafsir juga di dalam hukum pun hukum Islam pasti ada tafsirnya. Ya masih inilah beririsan. Baik. Sekarang milih ustadz ya. Karena begini, jadi ustadz itu dulu di dalam Al-Qur'an di dalam Quran itu kan disebutkan bagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Nabi Khidir untuk mengajarinya. Nah, dari sinilah awal mula kita melihat bagaimana pentingnya kita mencari guru. Ya, penting sekali guru. Bahkan gini, saya mau tanya, dari sekian banyak guru yang pernah Anda pernah bertemu dengan guru tersebut, kira-kira guru mana yang paling Anda ingat namanya? Nah, itu kan pertanyaan. Kalau Anda ingat nama guru itu, biasanya guru itulah yang paling banyak mempengaruhi hidup Anda sekarang ini. Saya ambil contoh misalnya namanya Ahmad. Ya, dia ngajar apa? Misalnya ngajar fisika. Dari semua pelajaran, fisikalah yang paling Anda senangi karena gurunya. Ya, kadang pelajaran itu kan disukai karena gurunya, bukan karena apa-apanya. Ketika Anda kuliah pun ya, saya melihat nih bagus nih. Ya. Karena senang banget gitu ketika SMA atau mungkin SMP guru-guru fisikanya bagus. Atau mungkin psikologi tadi ya. Nah, psikologi ada membahas tentang itu dan kemudian Anda pilih. Jadi guru itu sangat, bahkan kalau kita melihat ulama-ulama yang sekali berulama-ulama mazhab, itu guru-gurunya juga ulama-ulama mazhab gitu ya. Apa ulama mazhab itu? Contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, gurunya siapa coba? Ya gurunya Imam Malik dan murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Gitu loh.
Jadi ketika jadi tokoh itu karena diajari oleh para tokoh-tokoh juga gitu kan. Tapi bukan tokoh bangunan, apalagi tokoh semen gitu. Ya. Jadi memang apa ya, seperti kesuksesan itu kayak menular begitu lah kira-kira. Nah, ada mazhab namanya mazhab Hambali ya, atau mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad ini, Anda tahu siapa gurunya? Ya gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Ahmad itu Imam Syafi'i. Paham ya? Ada namanya Imam Hakim ya. Kalau Anda baca hadis, rawahu Hakim ya, dirawatkan oleh Imam Hakim. Itu gurunya Imam Hakim itu adalah Imam Bukhari. Nah, jadi sekarang banyak lah orang sukses. Nah, anak pengen sukses seperti apa? Ya belajar ke guru itu. Ya, siapa sekarang Anda kepengin jadi YouTuber? Anda belajar ke gurunya. Sehingga ilmu itu akan terserap. Ya. Nah, sangat jarang itu adalah ketika dia gurunya biasa aja, kemudian dia ini sukses. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, siapa gurunya? Jibril. Gitu, paham ya? Sahabat radhiyallahu anhum sampai sukses ya dengan beberapa waktu, tetapi suksesnya sampai sekarang nama mereka kita sebut-sebut itu pun karena suksesnya karena dipengaruhi oleh gurunya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi guru sangat penting sekali ya. Nah, fayambaghi ayakhtarul a'lam wal awra ya. Jadi yang lebih tahu. Makanya tadi saya bilang, misalnya fikih, Anda harus belajar kepada ahli fikihnya. Tafsir, cari ke ahli tafsirnya. Psikologi, cari ke profesor-profesor daripada psikologinya. Apalagi hukum, belajar ke hukumnya gitu. Sehingga tidak salah jalan tadi kan. Udah nggak tahu malah menyesatkan orang lain nanti jatuhnya. Nah ini jangan sampai terjadi. Wal awra. Apa itu warok? Warok itu adalah orang-orang yang selalu menjaga kehormatan, ya, kehormatan dirinya, sehingga nggak terjadi ya di masyarakat kita, apalagi di dunia akademisi, orang mau skripsi, ya skripsinya itu ada lembaran-lembaran lain selain lembaran tesis atau skripsinya gitu. Jadi buka skripsi ada lembaran yang lain, warna merah, biru, ya. Paham maksud saya ya? Nah, orang-orang seperti itu tidak waro, ya. Dia mengkhianati dari keilmuannya itu sendiri gitu loh. Ya muridnya 11-12 sama gurunya. Nah, inilah ya. Jadi semacam inilah perampok ketemu perampok lah, kira-kira begitu. Yang satu dirampok, yang satu dirampok juga. Waro ya. Dulu orang ukuran waro itu biasanya mereka lebih tinggi sampai dari sekarang ya. Waroknya orang dulu adalah mereka tidak suka dunia. Kemana-mana itu ya sederhana saja lah kehidupannya ya, para orang-orang alim itu. Kalau sekarang sangat jarang ya, tapi tidak mustahil, artinya itu masih ada. Sangat sederhana sekali ya. Wal asinna, kalau bisa ya agak senior dikit lah, kira-kira begitu dari kita. Sebab kalau lebih muda itu biasanya ada sedikit rasa di dalam hati. Biasanya ya, ini jangan-jangan saya dikibulin. Ada perasaan seperti itu. Padahal ya lintasan-lintasan pikiran yang kadang itu ya nggak benar gitu ya. Kalau bisa ya lebih al-asinna itu lebih tua. Ya, lebih tua dalam artinya lebih senior gitu kan. Sehingga kita dengar pun wah, insyaallah ya. Kama ikhtara Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Hamad bin Sulaiman. Jadi Hamad bin Sulaiman ini adalah gurunya dari Abu Hanifah. Wajadtu syaikhan wa quran, saya dapatkan guru yang sangat mulia, halim, penyayang, sabar. Wah, ini susah nih nyari guru begini nih. Ini sudah senior ya, mulia, penyayang lagi, sabar. Ya, karena banyak para pengajar ini tidak sabar. Sudah diajarin sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau Zoom sudah langsung di end meet gitu lah, sudah di stop. Kagak paham-paham juga nih gitu ya. Yang sabar gitu ditungguin ya. Saya pernah ketemu guru yang sabar banget seperti itu ya. Ya, karena dia ngajarin pakai bahasa Arab tentu di Libya. Ngomongnya juga cepat. Ustaz, nahnu lama paham ya. Kami nggak paham, belum paham nih Ustaz, ini maksudnya apa nih? Dijelasin lagi. Oh, enak banget begitu.
Tapi bukan maksud mengerjai ya. Mengerjai tahu ya, mengerjai kan. Bukan mengerjakan, mengerjakan masih bagus. Mengerjai. Alias ustadznya dikerjain gitu. Lagi biasanya sosok muda tuh ya dikerjain. Wa qala thabbattu inda Hamad bin Sulaiman fanabattu. Ya, jadi saya mantep nih ngajinya itu bersama Hamad bin Sulaiman sehingga saya bisa berkembang ilmunya. Abu Naim mengatakan sami'tu hakiman min hukama Samarqand. Ya, Samarqandi itu Asia Tengah apa Asia Selatan ya. Inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana qad azama ala zahabi ila al-Bukhari la talabal ilm. Ya. Jadi salah satu dari orang yang menuntut ilmu itu menyarankan kepada diriku untuk kira-kira kalau mau belajar nih belajarnya sama Imam Bukhari gitu kan. Atau belajarnya ke Bukhara sana. Untuk menuntut ilmu. Sampai dulu ada namanya kota-kota yang terkenal dengan kota pelajar. Dan harus Anda ketahui, Bukhari itu bukan Arab ya. Bukhari itu bukan ini. Sekarang ini, saya nggak tahu apa masuknya Uzbekistan ya. Kalau nggak salah Uzbekistan. Uzbekistan itu bukan Arab, bukan. Dia di luar Arab dia. Tapi banyak ulama-ulama dari sana. Itu dari menjadi ulama-ulama hebat. Ada Imam Bukhari, ya, ada Imam Muslim, ada Imam Naisaburi. Oh, banyak sekali ya. Untuk menunjukkan bahwa kesempatan berilmu itu tidak harus menjadi orang Arab. Maksudnya berasal dari orang Arab. Kita yang non Arab pun punya kesempatan besar ya untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Terus jangan berpikir bahwa Ustadz saya ini sudah di UI, kalau belajar agama itu nanti ya mungkin ya saya nggak matang-matang banget lah, kira-kira hanya tahu kulitnya aja. Jangan begitu. Ya. Ada Ustadz Farid Nu'man. Ya. Farid Nu'man itu kalau nggak salah tamatan UI kalau nggak salah. Tapi antum jangan tanya tentang hukum, ya tahu semua tuh dalilnya ini. Ya. Ada teman saya tamatan S1 S2-nya UI, ya teknik sipil. Anda jangan kira dia nggak bisa baca kitab, bisa baca kitab. Ya, PNS lagi ya. Nah dari sini ini hikmah bahwa ilmu itu zaman sekarang itu tidak dibatasi ya oleh image pandangan masyarakat, apalagi kemampuan atau umur ya. Insya Allah selama Anda mau, selama Anda pengen, insya Allah Allah mudahkan. Nah, jadi kita seyogyanya ya bahwa hendaknya melakukan musyawarah segala hal, termasuk tadi. Ini saya mau kuliah di mana S2-nya. Ini kan nanti mau lanjut S2 nggak nih? Mau ya? Saya doakan S2, S3-nya gratis ya. Dapat beasiswa. Amin. Ya. Jadi kita itu bermusyawarah ya, apapun. Mau masalah kuliah kita musyawarah. Mau kita mau jurusan apa kita musyawarah. Itu. Baik mau sebagai anak, mau sebagai ayah. Yang otoriter gitu loh. Atau egois. Jadi karena dengan kita bermusyawarah itu di situ ada berkah tadi. Mungkin kita nggak serk gitu, tapi dengan hasil musyawarah itu mudah-mudahan ada berkahnya. Apalagi masalah nikah. Nah, kemarin ada yang bilang, Ustaz nggak apa-apa Ustaz masalah nikah. Oke nih. Masalah nikah juga sama, musyawarah. Ya, jangan kita ambil jalan sendiri. Wah, mentang-mentang ini Ustaz dalilnya pas, udah. Nikah itu adalah sunnah, apalagi itu. Uang saya punya Ustaz, saya udah tabungan, banyak di bank ya. Tapi bukan duit saya, duit orang semua. Tolong namanya. Nah, jadi walaupun kita mampu gitu loh. Kemampuan oke gitu, tapi jangan sampai kita melupakan satu hal, yaitu musyawarah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk bermusyawarah di segala hal. Walam yakun ahadun afdana minhu, padahal nabi itu orang yang paling cerdas. Tapi diminta untuk bermusyawarah, ya. Apalagi ini di Salam UI ini kan saya yakin banyak sekali nih para mahasiswa pintar, mahasiswa berprestasi,
mahasiswa-mahasiswa yang wah keren dah pokoknya ya. Saya susah ngomongnya gitu kan. Nah, apapun musyawarah gitu. Jangan mengambil tindakan sendiri. Wa ma'azalika umira bil musyawarah. Ya, nabi yang hebatnya luar biasa pun diperintahkan untuk bermusyawarah. Wa kana yusyawiru ashabahu fi jamil umur. Satu ya, jadi setiap zaman Nabi, setiap khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, memang cara pemilihannya berbeda-beda. Tapi keempat-empatnya dipilih dalam hasil musyawarah. Paham? Ya. Abu Bakar itu ditunjuk memang iya didahulukan oleh orang lain, tetapi itu dimusyawarahkan antara Muhajirin dan Ansar. Umar bin Khattab memang beliau direkomendasikan oleh Abu Bakar Siddiq, tapi dimusyawarahkan ya oleh kaum muslimin yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai kaum muslimin, saya mengajukan namanya Abu Umar bin Khattab, silakan kalian bermusyawarah. Ya, kalau kalian setuju silakan, kalau ada yang lain namanya silakan juga. Dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Itu dari tim ya, Ahlul Halil wal Aqdi, beberapa orang sahabat ya, termasuk anak Umar bin Khattab sendiri ya, Abdullah bin Umar ya. Kemudian baru dipilihlah satu orang. Kemudian Utsman bin Affan. Ya, ketika meninggalnya Ali bin Abi Thalib ya, ketika meninggalnya Utsman bin Affan, bermusyawarah kaum muslimin sehingga diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Lihat, musyawarah menjadi salah satu hal. Apalagi nanti sudah berkeluarga. Sebelum keluarga aja kita musyawarah, apalagi setelah dilibatkan. Ya, apapun. Kadang harta itu milik suami gitu loh. Kerja yang suami, cari uang yang suami gitu. Tapi ketika Anda punya hajat, Umi, yes. Ini Abi pengen beli mobil baru nih. Nah, kira-kira gimana nih? Oh, ya sudah itu. Tetangga sebelah lagi jual ya, Fortuner. Ya, jadi harus dimusyawarahkan meskipun itu punya kita sendiri. Ya. Wa kana yushawiru ashabu fi jami'il umur hatta hawaijal bait. Nah, Ali mengatakan, mahalaka mur'un, tidak akan rusak orang yang bermusyawarah. Afani Amar, sampai jam berapa kita? Berapa menit lagi nih saya? Lanjut aja dulu, Ustaz. Sampai 11 lebih. 11 ya. 15 boleh. Oke. 11 lebih. Ya, annasu rajulun tam wa nisfu rajul. Ya, jadi manusia itu apa ya? Dia ada kurang lainnya ya, kira-kira seperti itu. Ya, rajulun tam wa nisfu rajul ya. Kadang kita ini ada sesuatu yang kurang. Nah, kekurangan kita ini ada di orang lain. Saya ambil contoh. Baju ataupun jilbab yang Anda pakai sekarang ini, apakah Anda nyait sendiri? Tentu tidak kan? Yang kedua, apakah Anda nyulam sendiri? Jadi kan kain dasar itu kan dihasilkan dari benang-benang yang disulam kan? Dikumpulin jadi satu sehingga menjadi apa? Jadi kain. Nah, yang bikin benang itu apakah kita yang bikin sendiri? Anda bikin sendiri? Kan enggak. Ya, lihat dari yang bikin benangnya, ya, yang mintal benangnya, yang jual benangnya, sampai ke tukang menjahit, yang motongnya, ya, tukang label kasih labelnya, ya, tukang tokonya, semua orang lain. Kita cuma punya uang saja. Jadi kelebihan kita punya uang itu ada sisi kekurangannya. Kita tidak bisa menyediakan semua hajat yang kita perlukan. Maka kita membutuhkan orang lain. Maka di musyawarah, wala syai'i farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawirun uqala. Jadi kalau ada orang punya pendapat, maka dia hendaknya bermusyawarah dengan orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas dengan yang sedang dia musyawarahkan. Kalau ilmu kira-kira apa nih yang cocok ya? Ya, wasyawirhum fil amr, itu kan perintah Quran. Ya, bermusyawarahlah kalian dalam suatu perkara tersebut. Wa nisfur rajul, maksudnya adalah man lahu ra'yun sha'ib lakin la yusyawir. Jadi manusia itu ada dua macam katanya. Yang pertama adalah orang yang sempurna, orang yang selalu bermusyawarah. Adapun orang yang setengah tadi, kalau kami ngomongnya orang setengah itu orang gila. Ini bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab itu mengatakan rajulun nisf atau nisfu rajul, ada orang yang punya ide,
luar biasa bagusnya ide. Misalnya ada yang ngusulin, ini ada pengajian begini-begini. Tapi dia nggak musyawarah. Au yushawiru walakin la ra'ya lahu. Atau sebaliknya, ayo kita musyawarah. Tapi jadi dalam artian ya ngincer konsumsi aja gitu loh maksudnya. Ya. Hadir cuma ngincer konsumsi. Mana konsumsi yang paling banyak di situ yang diincar gitu ya. Afan ini bukan berdasarkan kehidupan nyata, tetapi percontohan saja ya, contoh. Mohon maaf bila ada kesamaan kejadian maupun inisial. Baik. Wala syai' man la ra'yan lahu, tapi ada golongan yang tiga, itu enggak ada apa-apanya ya. Dia juga enggak musyawarah, iya ya. Kemudian tidak ada pendapat juga, iya. Nah, ini jangan sampai kita jadi orang ketiga yang nggak ada apa-apanya. Ya jadilah orang yang tadi bermusyawarah, tapi juga kita punya pendapat. Ya. Syawir fi amrika alladziina yakhshawna Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka menuntut ilmu itu adalah sebaik-baik perkara, ya, dan paling susah memang, ya paling karena dulu orang kalau nuntut ilmu itu saya yakin sampai sekarang juga tetap susah ya. Apalagi sekarang ketika offline atau tatap muka, tugas banyak. Nah, ketika online, tambah banyak lagi tugas. Jadi kira-kira sepanjang mahasiswa itu sekarang ini, kalau dari masa-masa online ini, itu tiada hari tanpa tugas. Bahkan lebih syadid lagi, tanpa jam kecuali ada tugas. Jadi setiap jam itu ada tugasnya. Kalau dia ngimpi nih, tidur, ngimpinya itu adalah tugas. Ini luar biasa ini tauladan ya. Fakanat musyawarah fihi ahamu wa aujab. Sehingga apa? Ketika kita ya dalam menuntut ilmu pun, bagaimana kita nanti memilih guru dan lainnya, maka kita kalau bisa berdasarkan musyawarah. Fata'amal fi syahraini fi ikhtiyaril ustad wa syawir hatta la tahtaju ila tarkihi aw adar anhu. Jadi kita itu ketika milih tempat pengajian ya, milih ustad, milih dosen segala macam itu, ya kita. Nah, ini yang sekarang ini kita nggak dapat ya di zaman sekarang kalau metodenya adalah perkuliahan. Tapi kalau kita dapatkan itu di mulazamah. Mulazamah itu apa? Kayak di Masjid Nabawi atau Masjid Haram. Jadi gurunya itu udah ada di tiang-tiang masjid. Ada hadis, tafsir, sirah, fikih. Oh, kita sebagai penuntut ilmu tinggal milih. Saya demennya sama Syekh ini. Udah ke sana, nyambung gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang nggak hanya bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Wah, gitu kan. Nah, jadi seperti itu tuh contohnya gitu ya. Nah, kita bermusyawarah dalam artian kita musyawarahnya ke siapa? Kepada orang-orang yang lebih tahu, ke ustadz, ya, atau mungkin bapak atau orang tua minta pendapatnya. Saya walaupun misalnya, mentang-mentang udah tamat kuliah, ya, apalagi tuh selesai tugas kuliahnya ya 1, 2, 3, macam-macam lah kita udah selesai. Tapi apabila kita sudah bertemu dengan satu perkara, maka bermusyawarahlah. Ya, bermusyawarah. Kemudian hatta yakunu tu'allimuka mubarakan, sehingga dengan kita bermusyawarah itu ada keberkahan dan bermanfaatlah ilmu yang kita dapatkan tadi. Ya. Kemudian wa'lam anna sabra wa tsabat aslun kabirun fi jami'il umur. Memang harus sabar, ya. Ya nggak mungkin kan tiba-tiba masuk semester 1 tiba-tiba langsung tamat dan skripsi, kan aneh gitu. Loh, kemarin kamu baru masuk? Iya. Sekarang udah semester 8. Lah, kapan belajar? Ini yang dibilang nih, kalau naik kendaraan itu nembak di jalan nih. Nggak naik dari terminal. Merusak ini ya pendidikan sekarang ini. Apalagi tadi ya. Kemudian terakhir. Yaitu memilih teman. Ya, hendaknya memilih al-mujiddah, bersungguh-sungguh. Saya punya pengalaman, saya punya teman
yang hobi bawa buku ceritanya. Kata saya, ini teman kenapa dia bawa buku? Kan orang kalau kemana-mana bawa sapu, kalau waktu di pesantren ya. Kemana-mana tuh bawa piring. Ada juga orang kemana-mana bawa piring dia. Sebab kami itu kalau sekali, bukan kayak sekarang zaman sekarang kan. Dulu kalau mau makan ngantrinya panjang. Jumlahnya aja udah 500 orang. Jadi kalau kita datang telat, itu paling ujung banget. Udah nyampe ke depan loket buat ngambil, itu habis semua. Nasinya habis, lauknya habis. Jadi dia supaya dia nggak telat begitu, di mana-mana bawa piring. Dan piringnya di mana-mana. Ditaruh di sini, taruh sini, taruh sini. Ya kembali bahwa belajarlah atau memilihlah teman-teman yang bersungguh-sungguh. Paling tidak kita kecipritan ininya lah. Oh siapa si Fulan? Oh temannya si Fulan. Padahal kita itu ya nggak apa-apa siapa amat gitu. Tapi karena temannya orang tadi ya, jadi kita terkenal oleh bergaul dengan orang lain. Warok tadi bagaimana dia senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat apalagi yang haram. Wasahabat taba'il mustaqim, orang yang istiqomah. Nah ini ya. Jadi kalau ada yang bertanya Ustadz gimana caranya istiqomah? Ya cari teman yang istiqomah. Bukan namanya istiqomah ya. Tersalah lagi nih. Ustadz saya cari istiqomah nggak pernah ada di kampus Ustadz. Ya iyalah. Maksudnya teman yang istiqomah itu yang komitmen ya. Masjidnya sering, belajarnya tepat waktu, rajin. Nah, seperti itulah. Dan mutafahim, ya. Orangnya paham. Dulu saya punya teman, itu dia punya guru, dia kan belajar nih. Kami di ini, dia tamatan SMK. Belajar di Lipia, belajar di agama gitu kan. Yang belum pernah ada background, nggak ada background ininya, background apa pesantrennya. Tapi ketika dia di tempat kami, di kampus, itu dapat nomor 1. Setelah saya telusuri, rupanya dia ini, misalnya dia belajar, hari itu belajar fikih. Nanti, di kelas dia ada yang paling pinter, dia belajar lagi dengan yang pinter tadi. Keren nih kata saya. Dan setiap pelajaran dia pasti ada guru keduanya. Ya, dari mahasiswa maksudnya. Jadi guru-guru yang mahasiswa pintar tuh ditempel terus gitu. Biar ngajarin dia. Dia habis belajar, dia nggak paham, dia tanya lagi. Alhamdulillah ya, selama dia semester waktu persiapan bahasa ini memang enggak, tapi semester 1 sampai dia tamat selalu komlut. Ya, bahkan summa komlut ya. Jadi 5 teratas lah. Yang kalau nilainya itu dia 500 ya. Kalau di kuliah lain kan nggak ada tuh 5 ya, 5,00 ya. Di Lipia ada. Wa yafiru minal kaslan ya. Jangan sampai bersahabat dengan yang malas. Nah, ini bahaya. Kecuali yang malas mau ikut sama dia gitu. Kamu kalau mau sahabat sama saya, kamu ikut juga. Rajin juga, baru ada sen kontraknya ya. Janjian dulu. Sebab kemalasan serta mu'attil, ya mu'attil itu artinya orang yang lelet ya. Jadi mana-mana lelet aja. Ya kalau kuliah orang dosen udah mau mengucapkan wassalamualaikum, dia baru hadir. Nah yang begini nih jangan nih hadir. Wal muksar, banyak ngomongnya, maksudnya ngobrol terus, dikit-dikit ngobrol gitu kan, nggak habis-habis. Wal mufsid, yang rusak juga bahaya. Kita hindari. Wal fatan itu yang di mana-mana ngajak ini hura-hura gitu ya, poya-poya. Nah kita ayo nonton di mana gitu kan ya. Ya kalau refreshing oke lah, tetapi kalau misalnya kita dalam keadaan sedang kuliah, lagi belajar, apalagi lagi ujian, ngajak jalan-jalan tidak tepat. Meskipun gratis. Ini yang patan tadi ya, menguji komitmen kita tadi. Nah, jadi teman pun menjadi sesuatu yang urgen di dalam kita menuntut ilmu. Ini syair-syair sengaja saya hanya nyebutin satu aja. Anil mar'i latas wa absir qarinuhu. Kalau kamu mau tanya seseorang tentang tahu hakikat seseorang, enggak usah tanya orangnya. Wa absir qarinahu. Lihat aja temannya siapa. Nih misalnya si Jihad Amru.
atau Muhammad siapa nih namanya? Banyak nggak? Saya nggak hafal ya. Mbak Dwi Nur Haliza. Wah, artis nih. Ya. Kalau mau tahu beliau, ya kita lihat teman saya, oh Mbak Febri. Lihat bagaimana keseharian-hariannya. Nah, di situ ya. Ini contoh saja ya, jangan singgung. Ini nyebutin nama ya, mohon maaf. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena orang itu kalau sudah bersahabat, dia ngikut sifat kesahabatnya. Antum ini ya, kalau lama-lama berdua apalagi sekos, itu pindah tuh sifatnya. Yang satu suka makan mie, yang satu nggak suka makan mie. Yang nggak suka makan mie tadi tahu-tahu jadi suka. Sebab kenapa? Sebab dia bergaul dengan orang makan mie, suka makan mie. Dan bisa juga sebaliknya, tinggal kuat-kuatannya siapa tuh. Yang satu kagak suka bola, yang satu suka banget. Yang jadi nggak suka satu bola, dia tiba-tiba suka bola. Ketularan. Ini bahayanya tadi. Ya sudah, saat saya kosannya sendiri aja, ya udah. Kalau kosan sendiri mah nanggung semua sendiri. Yang intinya itu seperti itu. Fa in kana za syarrin fajanibhu sur'atan. Kalau dia jelek sahabat kita, maka cepat-cepat ditinggalkan. Wa in kana za khairin faqarin hutah tadi ya. Kalau ada Anda lihat ya, sahabat-sahabat sekalian, lihat ada sahabat bagus banget. Di kelas itu yang paling bagus dia. Yang paling soleh dia. Yang paling soleh dia. Itu teman jangan Anda biarin aja. Ya dicuekin aja. Apa kata ini? Faqarinhu. Jadikan dia sebagai sahabat. Ya, lihat mana Instagramnya mana. Di follow gitu kan. Kalau ada di YouTube di subscriber. Jadi kita tahu sebenarnya dia kalau sendirian itu mau ngapain aja itu kelihatan. Nah, seperti itu. Sampai segitunya ya. Tadi sehingga kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. La tusahibul kaslan fi halatihi. Jangan bersahabat dengan orang malas waktu dalam keadaan malas-malasnya tuh. Kamin solihin, berapa banyak orang yang solih. Oh, luar biasa solehnya. Bi fasadin akhir yafsudu. Gara-gara teman sama orang yang malas dan yang tadi rusak, jadi rusak juga. Aduwid balidi ilal jalidi syari'atun ya. Jadi satu sama lain itu bisa rusak ya, cepat ya. Kal jamari yudha fir ramadi fayakhmadu. Sebagaimana batu kalau udah lama masuk ke dalam api ya lama-lama juga jadi hancur juga. Memang sih batu, tapi kalau jamroh itu kayak ya batu-batu juga ya. Kalau kita udah lama batu tuh dibakar akhirnya hancur juga bersama dengan kayu bakar yang lainnya. Baik, ini kalau dalil-dalilnya juga banyak ya, tapi intinya bahwa pintar-pintarlah mencari teman ya, sebab teman ini akan membawa keberkahan sendiri ya. Membawa keberkahan sendiri. In kunta tabiril ilma wa ahlahu au syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril arda bi asma'iha wa'tabir sahiba bi sahibi. Jadi kalau kita pengen cari ilmu, pengen cari ini au syahidan yukhbiru an ghaibin, maka kita fa'tabil arda bi asma'iha. Kita cari orang-orang itu yang terbaik di situ. Kita cari. Insyaallah jadi yang terbaik juga. Ini fikih ya. Jadi kalau kita mau menjadi berpengaruh di suatu daerah, maka kita cari dulu orang berpengaruh di situ tuh siapa gitu loh. Paham nggak maksudnya? Anda mau jadi YouTuber terkenal. Cari mana ini YouTuber terkenal sekarang mana? Dipepet-pepet terus gitu. Ya. Diundang gitu ya, ngundang terus adakan apa sekarang ini? Podcast. Ya. Ustadz nih misalnya saya banyak contohnya aja. Ustadz, ada hari kosong. Untuk apa? Enggak nih, saya mau ngobrol-ngobrol aja. Ya. Padahal maksudnya itu mau dimasukkan ke YouTube-nya biar subscriber-nya juga nambah. Jadi subscriber saya pindah ke dia gitu loh. Atau bisa juga subscriber saya juga ada di subscriber-nya, kan begitu. Jadi ilmu orang ini kan diambil sama orang yang untuk mencari keuntungan. Nah, kalau kita berilmu itu dengan kita bersahabat dengan berilmu, maka semua tindak
dan lakunya itu menjadi ilmu bagi kita. Afan ya, saya pernah ketemu sama orang itu, setiap gerak-geriknya jadi ilmu gitu. Saya misalnya jumpa sama kiai, dia ini kami perhatiin itu, kalau kiai di pesantren itu kami perhatiin cara narok sendalnya, cara narok sendal, bayangin. Kan kalau kita masuk gimana sendal? Arahnya kemana yang ujungnya? Ke dalam rumah atau keluar rumah? Kalau naruh sendal. Hah? Kebanyakan ke dalam ya. Naruhnya kan begini gitu. Ini rumahnya kan gitu. Nah, seperti begini. Kiai saya nggak begitu. Balik. Jadi kalau kita datang, jadi harusnya kita ngadep begini kan. Jadi kayak membelakangi dulu gitu. Sehingga ketika kita mau jalan ya atau keluar rumah, kita nggak sibuk lagi mau bolak-balik begitu tuh. Oh, bolak-balik. Ya. Ngepas balik kena kotoran ayam. Bek. Udah wudhu lagi kan. Nah, jadi kembali bahwa ilmu itu sangat penting dan mencari ilmu dan memilih itu penting, dan lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita mencari guru di dalam kita menuntut ilmu plus dengan sahabat-sahabatnya. Ya, yang motivasi kita tuh ya sahabat. Yang yang sharing gitu ya. Sharing. Ayo ini nih ada ilmu yang dulu saya pelajarin itu ya. Ada pelajaran dulu susah banget. Caranya gimana dulu kami biar mudah? Ya udah begini. Kamu baca itu yang susah tadi, nanti saya baca bab yang lain. Nanti setelah dia baca, dia jelasin kepada kami. Ya semacam diskusi lah. Saya pun misalnya dapat tugas bab yang lain. Nah, kadang ilmu yang begitu tuh lengket sama kita gitu. Sama teman tadi ya. Nah, alhamdulillah ya sama-sama lulus ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita guru yang terbaik ya. Yang kedua sahabat yang terbaik dan ilmu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita sehingga ketika menuntut ilmu itu betul-betul berkahnya, manfaatnya serta pahalanya. Insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair Ustaz dari Suwono atas ilmu yang sudah disampaikan. Ya, Ustaz, saya kalau naruh sendal ke dalam, Ustaz. Berarti satu mazhab ya. Alhamdulillah. Ya. Oh, Ustaz juga ke dalam. Oke. Ya, teman-teman, tadi alhamdulillah sudah disampaikan materi tentang memilih guru, teman, dan ketekunan ya dari Ustaz dari Suwono. Aku akan bacakan sedikit catatanku dari apa yang disampaikan Ustaz dari Suwono. Pertama adalah dari memilih ilmu. Kita pilihlah yang ahsanuhu, yang terbaik gitu. Dari apa yang terbaik bagi kita. Ada mengatakan kalau yang terbaik itu ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang pertama kali kita pelajari. Kemudian juga jangan sampai kita terjebak dalam perdebatan. Nah, karena perdebatan itu dapat menjauhkan kita dari fikih atau pemahaman. Dan perdebatan ini termasuk dari tanda kiamat. Yang tadi kata Sederis, lebih baik kita damai-damai aja. Dan juga ini yang penting untuk dicatat teman-teman, dalam memilih ilmu sesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan juga kesempatan. Kemudian dalam memilih guru, pasti kalau di Quran kita bisa melihat kisah dari Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan pilihlah guru yang terbaik dan ahli dalam ilmunya, juga yang warok atau orang yang jaga kehormatannya. Dan juga salah satu ukuran orang menjadi warok adalah tidak memiliki dunia dan hidupnya sederhana. Ada lagi, yaitu pilihlah yang lebih tua untuk menghindari ada rasa-rasa yang menghali kita dalam proses pembelajaran. Dan tadi ini penting nih, kayaknya ya masuk juga dijelaskan oleh Ustaz, itu tentang musyawarah. Nah, hendaknya kita dalam keadaan apapun, dalam hal apapun kita mengutamakan musyawarah, terutama dalam urusan memilih ilmu, memilih guru, dan juga memilih teman. Dan musyawarahlah kepada orang yang lebih tahu dan dia takut kepada Allah. Dan juga dengan ketekunan, ya tidak ada yang instan ya. Jadi kita harus terus menjaga ketabahan kita, kesabaran kita dalam menjalani dalam proses menuntut ilmunya. Dan juga ini yang menarik adalah tentang memilih teman.
Ya, pilihlah teman yang bersungguh-sungguh sehingga kita bisa minimal kita kecipratan kebaikan yang datang. Dan juga pilih orang yang warok dan bisa menjaga dirinya, juga yang istiqomah. Yang istiqomah, yang konsisten dan dapat menularkan kepada kita. Juga orang yang paham. Nah, nih yang di garis bawah juga, janganlah bersahabat dengan orang yang pemalas, cerewet, ya banyak ngobrol, yang merusak dan juga suka mengajak hura-hura. Nah, kenapa memilih teman yang menjadi penting? Karena ada syair tadi ya yang di ayat disampaikan, jangan bertanya bagaimana si fulan, cukup ketahui siapa temannya. Ini jadi mirip-mirip sama hadis Nabi yang tentang penjual parfum ya dan juga tukang besi. Nah, jika kita mendapati teman yang buruk, maka tinggalkan. Jika kita mendapati teman yang baik, jadikanlah kita sahabat. Yaitu sedikit catatanku dari materi yang disampaikan Ustaz. Nah, sekarang teman-teman silakan, jika ada pertanyaan mengenai materi kita pada pagi hari ini, silakan untuk segera ditulis, boleh langsung dituliskan dalam kolom chat Zoom, atau jika teman-teman ingin menyampaikan secara langsung juga bisa langsung saja dihidupkan mikrofon. Silakan teman-teman. Saat ini ada pertanyaan masuk, tapi dia anonim. Bertanya, Ustadz, apabila seorang guru gemar marah-marahi atau memaki-maki dan perkataannya seringkali membuat murid-muridnya sakit hati, apakah guru tersebut tetap harus dihormati murid-muridnya? Kemudian bagaimana cara kita menyikapi guru yang seperti itu? Silakan Ustadz, bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi washabihi Muhammad. Pertama-tama dalam memilih guru tadi pentingnya bahwa guru tersebut kan tadi disebutkan selain dia sabar ya, dan juga dia wara ya, dan apa namanya tadi ya kalau saya melihat ya guru-guru yang memberikan inspirasi ya. Nah, ketika kita bertemu dengan guru-guru yang tidak sesuai dengan kita inginkan, maka pertama kali yang kita harus lakukan adalah bagaimana memposisikan diri dulu, ya, melihat keadaan yang ada, apakah marahnya tersebut itu disebabkan karena memang bawaan. Jadi ini orang guru tersebut itu mengalami masalah yang berat, ya, kalau bahasa kita tuh stres. Nah, jadi orang stres itu disebut dengan orang yang sakit. Kalau orang sakit itu tidak bisa kita samakan dengan orang yang sehat perlakuannya. Sama seperti orang ya kalau dia sakit batuk misalnya, tiba-tiba dia batuk gitu. Kita mengatakan, jangan batuk. Nah, tapi tetapnya dia batuk kan? Dia karena bukan dari dia itu maunya itu. Nah, maka kita cari dulu ini kenapa Ustadz ini begini. Ya, tetap saja kita tenang, cool gitu ya. Nah, nyantai. Tetap dia minta apa kita ini. Selama bukan kemungkaran dan selama bukan kerusakan, ya kita dengerin lah. Jadi kalau salahnya itu dari ustadznya, seperti itu caranya. Kita cari dulu masalahnya. Kalaulah memang bawaan tersebut, ya kita tinggalkan, sebenarnya kita tinggalkan. Dan untuk penghormatan itu memang Nabi SAW itu kan mengatakan man laisa minna man lam yukrim kabirona walam yarham sagirona. Nabi SAW. Bukan termasuk daripada umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, ya, dan tidak menyayangi orang yang lebih rendah atau yang lebih muda. Nah, orang tadi kan di satu sisi kita tetap memberikan hak dia tadi untuk dihormati, ya, kewajiban kita tadi kan. Cuma kalaulah memang kesalahan itu adalah dari mereka, dari gurunya, ya dia yang salah, kita yang dimarah. Nah, guru-guru seperti ini kan guru-guru yang tidak memberikan tauladan, maka kita tinggalkan, ya. Tetap saja kita meninggalkan dengan cara beradab, ya. Jangan sampai untuk menyelesaikan masalah kita menciptakan masalah lainnya, kan. Jadi apa tuh nama itu? Ya, menciptakan masalah tanpa masalah, ya. Enggak ada ya jadi. Nah, jadi Nabi SAW misalnya ketika mendapatkan, ya, ada
sahabatnya ini yang kemudian tidak bagus akhlaknya ya terhadap istrinya, dipanggil itu, ya dipanggil. Nah, ketika dia dipanggil itu, kemudian dia mengatakan, "A'tikulizi haqqin haqqahu," berikanlah hak ya kepada orang yang punyanya. Maka seharusnya kita kalau memang kepingin menasihati ini Bapak, jangan ke dia. Tetapi yang di atasnya, pimpinannya atau siapa, Pak, mohon diluruskan nih Bapak-bapak ini kalau guru kami ini marah-marah mulu kan. Ini masalahnya di mana gitu. Kita padahal udah benar ya, sesuai aturan, sesuai SOP-nya. Jadi cari masalahnya dulu apa. Apakah kita tetap hormat? Tetap ya. Penghormatan itu. Jadi ada hadis mengatakan jangan menzolimi orang yang menzolimimu. Ya, wala takun man khonaka. Jangan engkau mengkhianati orang mengkhianatimu. Dosa kepada kita, jangan kita mendosakan lagi kepada dia gitu. Tetap ya bahwa meskipun dia sudah menzolimi kita dengan kata-katanya tadi, ya, dikata-katain gitu kan. Maka di satu sisi kita memberikan semacam reaksi dengan baik itu dengan isyarat gitu kan, maka lebih baik ya diam gitu. Orang marah jangan ditanggepin, malah jadi. Ada marah nih, siapa aja mau guru mau siapa, ya biarin aja dia dulu. Nah selesai, baru kita datang. Ini maksudnya apa nih? Apa namanya? Bapak kenapa marah-marah gitu kan kita tanya. Kalau ibu-ibu kenapa marah? Biasanya kalau dia sudah tenang dia baru sadar. Oh iya nih saya ini salah. Karena kadang-kala ada guru-guru marah itu bukan karena di sekolah loh. Atau bukan karena di kampus. Oh, no, di rumah. Jadi masalah rumah berpengaruh juga terhadap diimbaskan ya tadi ya, dilampiaskan dengan murid. Karena sama orang rumahnya nggak berani gitu. Sama orang rumahnya nggak berani gitu kan, sama suami atau istri nggak berani. Akhirnya dilimpahkan ke murid. Yang dikata-katain tadi murid. Nah yang begini-begini kita harus nasihati ya, bukan kita nasihati, artinya kita sampaikan kepada yang lebih tua tadi, dari dia yang lebih bertanggung jawab. Seperti itu ya. Dan insya Allah mustajab. Ya. Doa orang terzolimi itu mustajab insya Allah. Ya. Insya Allah. Iya benar. Oke ya, jazakumullah khair Ustaz. Itu ya kira-kira udah cukup menjawab. Jadi emang biasanya kan kalau kita di kuliah nih Ustaz, ya banyak kita dapat dosen tuh nggak sesuai keinginan kita gitu. Tiba-tiba dapetnya yang enak, alhamdulillah. Kalau dapet yang kayak gitu tadi kan ada masalah gitu. Oke, saat ini ada pertanyaan lagi dari peserta anonim juga. Ustaz izin bertanya. Tadi Ustaz sempat membahas terkait pentingnya musyawarah. Akan tetapi tidak semua orang dapat bermusyawarah dengan baik. Ada orang yang mau menang sendiri jika diajak musyawarah. Lalu bagaimana cara kita menyikapi orang yang demikian? Terima kasih Ustaz. Orang yang tidak suka diajak musyawarah gitu ya, suka menang sendiri. Gimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita menyikapi orang yang tidak mau diajak musyawarah ya, atau diajak musyawarah malahan musyawarahnya jadi yang bubar gitu. Iya. Ya kan. Jadi ada syarat-syarat orang yang diajak musyawarah itu. Yang pertama adalah dia memiliki pandangan tadi, ya, yang punya ide, yang punya gagasannya, yang dia itu kalau kita kan ada kaidah mengatakan seperti ini, faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang tidak punya nggak bisa memberi. Dia bukan ahlinya kita minta musyawarah. Nah, orang ini jangan kita libatkan, gitu loh. Jadi jangan kita libatkan karena dia bukan pada bidangnya, ya, atau bukan pada satu. Tetapi ada juga begini, misalnya kita udah terpaksa ya karena ya dijodohin itu maksudnya misalnya di organisasi. Oh ini kebetulan pimpinannya agak sekuler dikit lah, maksudnya agak otoriter gitu. Asal tunjuk aja, tunjuk. Tergabunglah sama kita dengan orang yang tidak kita sukai tadi.
Sebelum Anda diminta musyawarah, Anda musyawarah dulu dengan itu tuh sama pimpinan itu. Pilihannya dua, Pak. Saya masih di sini atau Bapak keluar. Enggak ya. Maksudnya adalah kita menjaga adab. Pak, ini saya agak kurang sinkron nih kalau dengan si Fulan gitu kan. Karena belum pernah, itu pertama. Yang kedua, pernah ketemu, tapi ujung-ujungnya ributnya. Jadi kita lebih menghindari yang lain. Nah, jadi kalau kondisinya orang musyawarah itu dia harus cukup syarat. Makanya kan misalnya ada pemilihan musyawarah ketua Salam UI misalnya. Kan ada syarat-syaratnya itu. Pertama harus anggota gitu kan. Benar nggak? Yang kedua nanti ada syarat lain tuh apa gitu kan. Punya hak suara, ini dan lain. Ya dia punya, kalaupun dia bukan seperti itu, biasanya dia misalnya tamu keistimewaan dan lainnya, sehingga orang-orang yang bermusyawarah di situ memang orang-orang yang bisa kita jamin untuk apa tadi. Kalau tidak bisa, maka saya sarankan jangan diikutkan. Atau pilihan kedua, ya kita jangan ikut musyawarah itu. Karena kenapa? Karena kalau kita ikut musyawarah itu, yang terjadi adalah kita menyepakati sesuatu yang kita tidak setujui. Benar nggak? Misalnya ya, kita nggak setuju bahwa taklim ditiadakan. Ya, yang online tadi ditiadakan. Sementara dibilang ya tiadakan aja semuanya tanpa alasan apapun. Mau nggak mau dia, karena dia ininya kan, misalnya dia sebagai jangan taklim lah, yang lain ya. Misalnya pengadaan Al-Quran mushaf. Ya kita berusaha agar bagaimana pengadaan mushaf. Oh ya, ini tentang mushaf ya, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu saya pengen bagi-bagi mushaf gitu ya, peserta terbaik gitu. Nanti sama guru yang berikutnya ya, sama siapa, Ustaz Syukron nanti. Nah jadi misalnya pengadaan mushaf, kita nggak setuju nih, kita setuju nih dengan pengadaan mushaf, tapi ada orang yang dia itu sendiri dengan setuju dan tidak setujunya kita hanya sebagai formalitas saja. Kita alhamdulillah sudah mengadakan musyawarah, tapi maksudnya musyawarah itu adalah musyawarah yang hanya rekayasa saja. Nah, kita jangan ikut itu. Jadi kalau sudah ada hasilnya, musyawarah yang ada hasilnya, itu kita buang-buang waktu. Kebenaran tetapi untuk meragukan. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang untuk menyakiti tadi, jangan pertanyaan untuk mengungkap aib orang lain, sebutin namanya, apanya gitu. Walaupun orang itu ini ya, maksudnya kecuali udah jahat banget, penjahat kelas kakap, tuh boleh kita ini. Tapi kalau misalnya orangnya itu masih sholat, dia masih dalam artian kita menjaga nama baiknya, ya hendaknya kita pakai inisialnya aja, misalnya si A, si B, atau si C. Seperti itu, untuk pertanyaan batasannya ada. Tapi kalau selama dia makhluk, ya selama dia masih itu bisa kita bertafakur, maka disitulah ilmu gitu. Munculnya ilmu itu kan, misalnya Newton kan. Newton itu kenapa dia bisa menciptakan teori yang diciptakan Newton itu? Gravitasi kan ya. Itu kan dia ngelihatnya buah itu. Kenapa nih kok jatuh ke bawah? Ya jatuh pasti ke bawah kan, kalau ke atas ya terbang. Nah, alasan kejatuhnya itu dicari sama dia kan, kira-kira begitu. Jadi banyak ilmu itu dimulai dari pemikiran-pemikiran tadi, selama dia selain pada Allah SWT. Kemudian yang kedua, apakah kita milih salah satu atau semuanya? Lihat kemampuan, kata saya tadi. Kemampuan kita sejauh apa? Kalau kemampuan kita cuma satu, ya satu aja menurut saya. Yang mana yang paling dekat kepada kebenaran, tahu yang mana benar dan tidak itu, lihat hasil dari pengajian. Kalau ada pengajian, habis pengajian Anda berantem, ya, Anda kemudian menuduh membuat penyimpangan di masyarakat, kerusakan. Nah, ini nggak benar di pengajian seperti itu. Ya. Tapi kalau habis itu kita malah tambah benar. Jadi ukuran belajar tidak belajarnya kita, pertambahan ilmu itu adalah dengan output atau outcome dari kita mempelajari. Misalnya kita belajar di majelis ini, ya, setelah habis majelis
kita dapat pencerahan gitu loh. Kita tidak ketinggalan ilmunya sama yang lain. Akhlak kita itu juga ukuran. Jadi akhlak kita apakah semakin bagus, apakah merosot. Ibadah kita semakin rajin ataukah semakin merosot. Nah, kemudian selain itu setelah kita misalnya ya, rupanya sama-sama bagus nih kajian-kajiannya. Ya kalau kemampuan kita bisa dua-duanya, alhamdulillah. Nah dahulu para sahabat, para ulama itu gurunya nggak satu ya. Gurunya nggak satu. Jadi habis dia belajar sama ini, saya ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah belajar dari Imam Malik, selesai gitu, tamat sampai diberikan ijazah, beliau nggak cukup di situ. Beliau belajar lagi ke tempat lain. Gitu kan. Jadi boleh sebenarnya lebih dari satu. Tapi kalau yang satu aja kita masih bolak-balik, masih nggak paham, maka satu dulu selesaiin. Ya. Saya termasuk orang yang ngukur gitu kalau misalnya saya nggak mampu ya, amanah biasanya banyak begitu kan tawaran organisasi. Ada orang nitip nama doang gitu, organisasi di mana-mana. Sini dia jadi ini. Coba nggak ada kerjanya, nitip nama aja begitu. Afan ya, kalau ada kesamaan kejadian atau lainnya. Itu seperti itu kan, jangan sampai kita, saya ini majelis ini, cuma buat nitip nama aja. Ya, tujuannya untuk kemenangan apa gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita ada niatan duniawinya untuk menghasilkan dunia seperti itu. Bismillah ya, mudah-mudahan kita ketika kajian itu, ya Allah, makanya apapun ya, sebelum kalian ikut kajian itu, berdoa sama Allah. Ya Allah, saya ini lagi mau ikut kajian, kalau kajiannya ini benar, ya Allah kasih saya kesabaran, kemudahan. Tapi kalau nggak benar, ya Allah cepet-cepet nih. Ya, entah kajiannya yang cepat selesai, yang kedua adalah sayanya ya cepat keluar gitu. Biar dicari yang lebih baik. Ya. Seperti itu ya, yang saya bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jazakumullah khairan Ustaz. Gimana tadi jihad Namru? Ada tanggapan atau alhamdulillah sudah cukup? Sudah cukup. Jazakallah Ustaz. Ya, itu ada yang bilang tuh yang kepo gimana Ustaz? Pengen tahu ya? Iya, karena pengen tahu aja gitu gimana Ustaz. Jadi ada orang pengen tahu, ada pengen tahu aja, ada pengen tahu banget. Nah, itu yang mana tuh yang keponya itu? Ya, kalau memang pengen tahu dalam artian menambah wawasan, ya silakan. Tapi kalau iseng aja nggak dapet ilmu, ya tapi cuma dapat like and share aja gitu. Ya kita cuma pengen ngetrennya aja kan begitu sekarang. Pengen dibilang ngetren, pengen ini majelisnya si Ustadz Anu gitu kan. Pengen dibilang ini, pengen dibilang itu jangan. Tapi kalau keponya kepo yang syar'i ya, ini ada kepo syar'i namanya. Kepo syar'i itu pengen tahu, habis pengen tahu itu tahu-tahu pengen tahu lebih gitu. Itu boleh aja kepo-kepo seperti itu. Tapi kalau kepo yang cuma kita ngabisin hanya ya menghilangkan kewajiban seperti itu, jangan sampai. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya kalau bisa belajar ya, keterpaksaan di awal itu nggak apa-apa juga. Saya ikut pengajian terpaksa, sebab kalau saya nggak ikut pengajian, nanti nilai saya ini gitu. Ya nggak apa-apa, terpaksa dulu gitu. Lambat laun nanti insya Allah suatu saat Allah kasih hidayah, kita ikhlas. Karena semua butuh proses ya. Ini yang saya cari ceritakan tadi yang kondisi ideal gitu. Nah, kondisi sekarang seperti apa? Kita sedang menuju ke arah sana. Gitu. Termasuk yang kalau masuk sendal tadi yang ngadapnya ke dalam apa ke depan? Ya. Proses artinya mudah-mudahan kita diberikan kesabaran dalam menuntut ilmu, sebab banyak sekali faedah, banyak sekali menuntut ilmu tuh. Salah satunya sehabis kita dari majelis ilmu itu tidak ada dosa tersisa. Jadi salah satu faedah menghadiri majelis ilmu adalah bahwa Allah mengampuni dosa-dosa orang yang menghadiri majelis ilmu, meskipun dia hanya mampir. Yang kayak tadi yang kipu-kipu tadi tuh. Yang syar'i tadi ya. Ada majelis ilmu misalnya di masjid. Mampir bentar yuk. Tahu nih ustadznya siapa tuh dari tadi ini asik asik ngobrol ya. Dia datang. Tahu kita pergi lagi karena ada hajat nih. Maka
sebentarnya kita itu sudah menghapus daripada dosa-dosa yang ada pada diri kita. Minimal itulah ya sebelum dapat yang lain. Itu saja. Oke, terima kasih lagi Ustaz. Jazakumullah khair. Dan insya Allah tadi pertanyaan dari Kak Jihat Amr itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian untuk pertemuan ketiga pada pekan ini. Kita sudah membahas banyak tadi mengenai bagaimana cara kita memilih ilmu, guru, teman, musyawarah, dan juga ketekunan. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dirismono tadi ya bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam menuntut ilmu. Oke, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, aku minta tolong dipersilakan kepada Ustadz Dirismono sekiranya untuk menutup dengan memimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi 'amaika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkil syaqwa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabu lah. Allahumma inna zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin min ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, terima kasih lagi kepada Ustadz Dirismono jazakumullah khair atas yang sudah disampaikan. Doa tadi insya Allah sudah menutup sesi untuk penyampaian materi atau kajian kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan lagi jazakumullah khair pada Ustadz Dirismono. Dipersilakan Ustadz jika ingin meninggalkan terlebih dahulu.